Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai hukum perjanjian bernama. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian jual beli. Sebagaimana kita sudah pernah bahas bahwa perjanjian jual beli merupakan salah satu dari perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, perjanjian jual beli ini pengaturannya ada di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa yang dimaksud jual beli? Kita bisa melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu, yaitu pihak penjual, berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya, yaitu pembeli, berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jadi unsur pokok di dalam jual beli, unsur esensialia di dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Dalam suatu perjanjian jual beli di sini harus ada barang dan harus ada harga barang tersebut. Lalu kapan terjadinya perjanjian jual beli? Terjadinya perjanjian jual beli adalah pada saat terjadi kesepakatan antara para pihak. Terjadinya persesuaian kehendak antara para pihak. Itu sudah terjadi perjanjian jual beli. Kita bisa melihat di dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak, antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai harga, mengenai barang. Meskipun barang dan harga tersebut belum dibayar, harga belum dibayar dan barang belum diserahkan. Jadi prinsipnya bahwa perjanjian jual beli terjadi pada saat ada kesepakatan antara para pihak di dalam perjanjian jual beli ini. Jadi sebagaimana kita ingat bahwa dalam perjanjian ada asas namanya asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian terjadi karena ada kesepakatan antara para pihak. Nah, di dalam perjanjian jual beli ini pun terjadi ketika terjadi kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan mengenai barang maupun harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Nah, ini yang terjadi pada saat kesepakatan tadi. Lalu apa kewajiban dari penjual? Kalau perjanjian jual beli sudah terjadi, maka di sini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Ini penjual harus menyerahkan, wajib menyerahkan benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut. Yang kedua adalah menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi dari barang tersebut. Jadi penjual harus benar-benar menjamin menanggung atas kenikmatan tentram atas barang-barang tersebut dan juga cacat-cacat tersembunyi yang ada pada barang tersebut. Meskipun mengenai hal ini tidak dicantumkan secara tegas di dalam perjanjian, tetapi para pihak terikat untuk memenuhi. Jadi penjual harus menanggung kenikmatan secara tentram dan juga menanggung atas cacat tersembunyi yang ada pada barang yang dijualnya tersebut. Kemudian kewajiban dari pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana yang sudah diperjanjikan antara para pihak, yang sudah ditetapkan oleh para pihak. Nah, di dalam perjanjian jual beli ini ada suatu risiko mengenai barang tersebut, ya, mengenai barang tertentu, kemudian mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran, dan mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan. Nah, ini kita bisa melihat di dalam pasal 1460
pasal 1461 dan pasal 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai risiko atas barang tertentu, yaitu risiko berpindah kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang itu belum dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah pada pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mengenai risiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan, dan ukuran, maka risiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung, dan diukur. Selanjutnya adalah pada pasal 1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai barang yang dijual dalam tumpukan atau menurut tumpukan. Nah, dalam hal ini KUH Perdata menjelaskan bahwa sejak semula risiko sudah dibebankan kepada pembeli. Jadi sejak awal pada saat perjanjian, maka di sini kalau barang dalam tumpukan itu risiko ada pada pembeli. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian jual beli. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman, para pemirsa semuanya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.